Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati. Saya adalah salah satu mahasiswi STAIN Teku di Rundeng Malabo, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan individu serta tarik-menarik antara keduanya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu? Manusia sebagai makhluk individu berarti setiap orang memiliki keunikan pribadi, seperti kepribadian, pemikiran, perasaan, bakat, dan hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Sebagai individu, manusia memiliki kebutuhan untuk mengembangkan diri, meraih cita-cita, dan membangun identitas dirinya yang membedakannya dari orang lain. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Sejak lahir, manusia bergantung pada keluarga, lalu berkembang dalam lingkungan masyarakat melalui interaksi, kerjasama, komunikasi, dan pembentukan norma seperti nilai sosial. Tarik-menarik antara individu dan sosial adalah proses saling mempengaruhi dan kadang bertentangan antara kepentingan pribadi dan tuntutan sosial. Contohnya, di satu sisi individu ingin bebas mengekspresikan dirinya dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun di sisi lain masyarakat menuntut individu untuk menaati norma, aturan, dan kepentingan bersama. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh konkret ketegangan antara kepentingan individu dan tuntutan sosial. Misalnya di lingkungan kampus, seorang mahasiswi ingin fokus menyelesaikan tugas skripsinya demi kelulusannya yang tepat waktu. Itu adalah kepentingan individu. Namun, pada saat yang sama, ia dituntut ikut aktif dalam kegiatan organisasi kampus dan kegiatan sosial seperti bakti sosial atau kepanitiaan acara fakultas. Itu adalah tuntutan sosial. Ketegangannya, ketika mahasiswa tersebut harus memilih antara menghabiskan waktu untuk penelitian dan penulisan skripsi atau menghadiri rapat organisasi yang dianggap penting demi solidaritas dan tanggung jawab kelompok. Jika ia terlalu fokus pada kepentingan pribadi, dianggap kurang peduli atau tidak solidaritas. Sebaliknya, jika terlalu mengikuti tuntutan sosial, target akademiknya bisa terganggu. Situasi ini menunjukkan jelas adanya tarik-menarik antara kepentingan individu dan tuntutan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kemiskinan dikategorikan sebagai masalah sosial? Dalam perspektif ilmu sosial, kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial karena penyebab dan dampaknya yang tidak hanya berasal dari kelemahan individu, tetapi berkaitan erat dengan struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan negara. Kemiskinan memenuhi kriteria masalah sosial, antara lain, yang pertama bersifat meluas atau kolektif. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh satu orang, tetapi oleh kelompok besar dalam masyarakat karena dialami secara massal. Dampaknya pada stabilitas sosial, kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial. Kemiskinan dapat meningkatkan pengangguran, kriminalitas, gizi buruk, putus sekolah, serta ketimpangan sosial. Dampak ini mengganggu keteraturan dan keharmonisan sosial. Kemiskinan juga dianggap sebagai masalah sosial karena memerlukan penanganan kolektif melalui kebijakan publik, program bantuan sosial, pemberdayaan bagi masyarakat, bukan hanya usaha individu semata. Nah, selanjutnya adalah analisis faktor struktural penyebab kemiskinan. Salah satu faktor struktural penyebab kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Di banyak daerah, wilayah terpencil dan pedesaan, kualitas sekolah masih rendah, kurang guru berkualitas, fasilitas terbatas, serta akses ke pendidikan tinggi yang sangat sulit. Akibatnya, masyarakat miskin terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Ini bukan hanya soal malas ataupun kemauan pribadi,
melainkan akibat struktur sosial yang tidak memberi peluang yang setara. Kondisi ini diperparah oleh struktur pasar kerja yang menguntungkan lulusan dari daerah perkotaan dan sekolah unggulan. Akibatnya, kemiskinan menjadi bersifat turun-temurun karena anak-anak dari keluarga miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Argumen tentang perubahan sosial untuk mengatasi akar masalah adalah perubahan sosial dapat dilakukan melalui reformasi di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Misalnya, dengan pemerataan kualitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru di daerah terpencil, dan penyediaan pelatihan keterampilan gratis yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Jika struktur peluang diubah sehingga semua individu tanpa memandang latar belakang sosial dan wilayah memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas dan pekerjaan layak, maka akar kemiskinan dapat diputus. Perubahan sosial ini mendorong mobilitas sosial naik dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, bukan sekedar memberi bantuan semata. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.